Selamat pagi Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen dari desain pembelajar. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua ada evaluasi, yang ketiga materi, dan yang keempat ada proses. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang elemen yang pertama, yaitu elemen dari tujuan. Definisi dari tujuan itu sendiri adalah titik awal dan acuan dalam merancang sebuah pembelajaran. Ciri-cirinya itu spesifik, terukur, relevan, dan terikat dengan waktu. Setelah itu, tujuan ini memiliki jenis-jenisnya. Ada 4 jenis yang saya ambil. Yang pertama itu tujuan umum, tujuan khusus, tujuan afektif, dan tujuan psikomotor. Dari tujuan umum ini, di mana bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dari siswa itu sendiri. Sedangkan yang kedua ada tujuan khusus, yaitu mengembangkan keterampilan dari siswa itu sendiri. Yang ketiga tujuan afektif. Kalau afektif ini lebih mengembangkan kepada sikap dan perilaku kita untuk mengembangkan pengetahuan motorik dari siswa. Selanjutnya yang kedua, elemennya kedua adalah evaluasi atau assessment. Dari definisi evaluasi itu sendiri adalah mengukur. Dari evaluasi ini kita mengukur kemajuan dan hasil dari siswa itu sendiri. Dari evaluasi ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu adalah evaluasi awal, yang kedua evaluasi proses, ketiga evaluasi akhir, dan evaluasi berkelanjutan. Dari evaluasi awal ini kita mengukur pemahaman awal dari siswa. Sedangkan dari evaluasi proses ini kita bisa mengukur proses dari hasil pembelajaran yang sudah dijalani. Yang kedua adalah evaluasi akhir. Setelah melalui evaluasi proses dan setelah melewati evaluasi awal dan proses, evaluasi akhir ini itu kita mengukur hasil dari siswa itu sendiri, mengukur kemajuan dari siswa itu sendiri. Sedang yang keempat yaitu evaluasi berkelanjutan. Dari evaluasi berkelanjutan ini kita mengukur hasil belajar siswa secara terus-menerus. Yang ketiga itu adalah metode dari evaluasi. Ada beberapa metode yang saya ambil di sini, yaitu ada 7. Yang pertama adalah tes tertulis. Itu untuk mengembangkan kemampuan dan pemahaman siswa. Yang kedua itu adalah proyek. Kalau dalam proyek ini itu kita bisa mengembangkan keterampilan dari setiap siswa. Yang ketiga adalah presentasi. Kalau presentasi ini itu kita untuk melatih berkomunikasi dengan sesama siswa. Sedang yang keempat itu observasi. Observasi ini bagaimana kita menganalisis sebuah masalah dan mengamati semua masalah itu sendiri. Yang kelima yaitu wawancara. Wawancara artinya kita membangun komunikasi dengan guru. Setelah dari wawancara yaitu adalah penilaian diri, yaitu kita menilai siswa dari perilaku ataupun sikapnya dalam menghadapi materi ataupun pelajaran yang sedang berlangsung. Setelah itu ada materi merupakan bahan ajar untuk diberikan kepada siswa.
Setelah itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama adalah materi teoritis, materi praktis, materi multimedia, dan materi online. Dari materi teoritis ini itu kita memberikan teori kepada siswa atau teori dan konsep. Contohnya kita memberikan teori musik dalam konsep matematika, itu bisa diterapkan dalam materi teoritis. Setelah itu materi praktis. Dalam materi praktis ini itu kita mempraktikkan bahan materi yang sudah kita buat dan yang sudah kita rancang. Kita membuat seperti tadi yang saya omong dari awal, kita memberikan teori musik dalam konsep matematika. Yang ketiga yaitu materi multimedia. Kalau multimedia ini kita menggunakan alat bantu seperti teknologi untuk mendukung materi yang telah kita rancang ini. Setelah itu yang keempat adalah materi online. Kalau materi online ini kita mencari bahan ajar materi dari internet maupun dari website apapun itu. Setelah jenis-jenisnya, yang ketiga itu adalah sumber. Sudah jelas di sini bahwa ada sumber. Yang pertama itu buku atau teks, yang kedua itu artikel, video, dan internet. Sekarang yang elemen yang keempat adalah proses. Definisi dari proses ini adalah langkah-langkah untuk merancang sebuah proses pembelajaran. Dari proses ini ada komponen-komponennya. Yang pertama adalah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, umpan balik, dan revisi. Yang pertama adalah perencanaan. Di sini dalam perencanaan ini, di sini kita menentukan apa tujuan, konsep ataupun teori yang sudah kita buat. Setelah itu pelaksanaan. Setelah kita menyusun perencanaan, tentunya kita melaksanakan sebuah tujuan, konsep yang telah kita buat dari awal tadi, yaitu perencanaan. Setelah dari pelaksanaan, yaitu yang ketiga adalah pengawasan. Setelah kita melakukan pelaksanaan, tentu saja kita mengawasi siswa dalam melaksanakan konsep ataupun tujuan dari materi yang sudah kita buat. Setelah itu evaluasi. Dari sini evaluasi kita mengukur. Setelah kita melakukan pengawasan, pelaksanaan, perencanaan, di sini kita melakukan evaluasi semuanya, mengukur hasil belajar dari siswa itu sendiri dari materi yang sudah kita kasih. Setelah kita memberikan evaluasi, setelah itu kita memberikan umpan balik, memberikan perbaikan. Evaluasi setelah kita melakukan ini, pastinya kita melakukan perbaikan atau umpan balik. Setelah kita melakukan umpan balik, yaitu kita melakukan revisi. Revisi berarti kita merangkum semuanya dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan umpan balik. Kita merangkumnya menjadi satu dan menjadi hasil yang pas. Di sini saya hanya menuliskan saja model-modelnya, yaitu pertama dari model Adi, model Dick and Carey, model Bloom, dan model Kemp. Setelah saya menjelaskan semua 4 elemen ini, dari tujuan, evaluasi, materi, dan proses, adapun hubungan-hubungan antara elemen-elemen ini. Yang pertama itu adalah tujuan. Tujuan itu memiliki hubungan dengan materi dan proses. Karena dari tujuan itu sendiri, kita bisa menentukan materi apa yang akan kita buat. Setelah itu, hubungannya dengan proses, tujuan dengan proses, yaitu bagaimana dari tujuan itu kita bisa tahu prosesnya akan jadi seperti apa nantinya. Yang kedua yaitu materi dan proses berhubungan dengan evaluasi. Dari materi
dan evaluasi ini itu dari materi itu kita bisa menentukan bahan apa yang akan kita evaluasi nanti dari materi itu sendiri. Sedangkan proses ini juga sama, bagaimana kita berproses nanti itu akan menentukan pada evaluasi nanti. Setelah itu adalah evaluasi berhubungan dengan materi dan proses, sama seperti tadi, itu perbaikan dari tujuan. Itu evaluasi memiliki hubungan antara tujuan, materi, dan proses, karena semuanya itu menentukan nanti ketika evaluasi apa yang kita berikan kepada siswa. Baik Pak, sekian dari saya untuk materi desain pembelajaran desain. Sekian dan terima kasih.